Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, pasal 2 ayat 7, pasal 31 dan sampai kita lihat beberapa ayat yang kita Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita sama-sama membaca ini. Kejadian 1, 26 dan 27. Jika sudah bermain, kita baca dalam ulang 3, 1, 2, mulai. Berfirman Allah, bagilah kita menjadi anak manusia yang beragama dan kepada kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan berburu di udara, dan di atas tanah dan seluruh bumi, dan atas segala tanda-tanda yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal 2 ayat 7. Ya, 1, 2, mulai. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kebutaran dan menghembuskan nafas hidup dalam hidupnya, Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita berdoa di surga, kami memohonkan firman-Mu yang telah kami bacakan, kiranya berkenan Roh Kudus memimpin kami, mengaruniakan kami hati yang rela, hati yang bersedia untuk menerima firman Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Kami mohon kiranya untuk bermanfaat yang baru Tuhan, dengan untuk menyampaikan kebenaran, sehingga Engkau dimuliakan dan bukan cuma dibangun Tuhan. Bagi kami diberi tempat yang senantiasa Tuhan, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita kasih Tuhan, saya melanjutkan seri pelajaran kita dari menghadapi dan menghindari kebingungan. Ini seri ketiga. Kita sudah melihat seri pertama yaitu batu karang, kehidupan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, eksistensi Allah. Dan malam ini kita melihat kesucian hidup. Kesucian hidup. Saya akan melanjutkan beberapa ayat lagi dari kitab Kejadian pasal 3:1. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saya melihat pasal 4 ayat 7 sampai 10. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini pertanyaan Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atas. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi kepadanya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adik? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sudah dikasih Tuhan, setiap pribadi itu memiliki cara pandang yang disebut sudut pandang, ya, atas setiap peristiwa yang dihadapi, yang dilihat. Ya, dia mencoba untuk memahami setiap peristiwa. Lihat saja dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita memahami setiap peristiwa. Nanti kita akan membedakan apa cara pandang kita yang sesungguhnya yang Allah hendaki terhadap peristiwa-peristiwa di dunia ini. Ya, inilah yang disebut dengan pandangan dunia. Ya, pandangan dunia berbeda dengan sudut pandangan surgawi. Pandangan dunia berbeda dengan sudut pandang ilahi. Dunia mengeluhkan filosofi dan cara pandangnya sendiri. Filosofi itu berbeda dengan cara pandang. Filosofi itu memunculkan pertanyaan, ya, apakah kebenaran itu, seperti pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berada pada Pilatus. Itu salah satu pertanyaan yang bersifat filosofi. Apa kebenaran itu? Ya, lalu menurut mereka nanti mereka menjawabnya. Menjawab itulah nanti muncullah sudut pandang itu dan mereka membangun sebuah sistem dari sudut pandang tersebut. Itulah sebabnya kalau kita melihat dunia ini, ya di sana sini banyak ketidakadilan, di sana sini banyak ketidaksesuaian dengan norma-norma hukum yang seharusnya. Sementara
Di sisi lain ada pandangan dunia, pandangan orang yang ada di dunia menurut Alkitab. Kalau sudut pandang kita menurut Alkitab tentang kehidupan manusia, misalnya manusia itu memiliki nilai yang tertinggi, memiliki nilai yang tertinggi di antara semua ciptaan Allah berdasarkan pada pernyataan Allah. Tadi kita sudah melihat Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Nilai tertinggi itu ada pada kata menurut gambar dan rupa Allah. Di sana letak nilai tertinggi tersebut berdasarkan pernyataan Allah. Dan juga manusia yang punya nilai tertinggi sehingga dia dapat membedakan antara yang baik dan benar, antara yang jahat dan yang baik. Semua itu, ya. Kalau cara pandang itu selalu mempengaruhi sikap dan tingkah orang. Kalau kita melihat banyak cara pandang di dunia ini, termasuk beberapa kepercayaan di dunia ini, saya hanya melihat beberapa saja. Malah satu contoh karena waktu kita, evolusi misalnya. Kalau kita menelisik dan membaca paham evolusi tentang pencurian, bagi orang evolusi pencuri adalah orang-orang yang membuktikan bahwa dia dapat bertahan dalam waktu kesulitan. Itu menurut evolusi. Ya, dia dapat bertahan, tidak mampu bertahan. Itu bagi mereka adalah pencuri, demikian. Tapi bagi firman Tuhan, bagi Allah dan bagi kita, pencuri adalah pelanggaran hukum Allah. Keluaran pasal 20 dan 15 hanya 2 kata. Apa katanya? Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Ya. Jadi itulah kehidupan manusia yang kita pelajari dalam bagian ini. Dan kita menekankan di sini betapa kudusnya hidup itu karena manusia itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. Kehidupan kita berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat 7 tadi dikatakan Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup orang itu, manusia itu, Adam. Maka dia menjadi the living soul, jiwa yang hidup. Dia menjadi jiwa yang hidup. Waktu sekarang dikasih Tuhan, Allah yang mengajak kita dengan menjudul tadi untuk merenungkan 3 poin penting saja. Yang pertama adalah penciptaan. Penciptaan, manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, kalau orang secara singkat, gambar dan rupa Allah itu sama dengan elemen oknum dalam kealahan. Trinitas Allah dan manusia diciptakan dalam bentuk trikotomi. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Manusia juga punya memiliki trinity, yaitu trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah kesadaran akan lingkungan sekitar. Jiwa adalah kesadaran akan diri sendiri. Makanya di dalam jiwa ada intelek, ada emosi, ada kepekaan sensibilitas, dan juga ada kehendak. Kemudian roh, kepekaan akan Allah. Manusia masih sadar akan Allah. Ya, kalau saudara pernah membaca sebuah pengajaran tentang Tulip, ya, itu sampai didoktrinkan itu bahwa manusia itu sejak jatuh dosa itu tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak salah. Manusia masih dapat mengenal Allahnya. Kita dapat membuktikan nanti di kitab Kejadian misalnya. Kejadian pasal 6 mulai dari ayat 5, Allah melihat bahwa manusia kecenderungan hatinya semata-mata berbuat jahat. Tetapi ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi apa? Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Saudara dikasih Tuhan, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Hidup itu mempunyai nilai kekudusan yang tertinggi, yaitu bahwa hidup adalah milik Allah. Hidup ini milik Allah. Saat kalau orang berkata hidup ini milik saya, terserah saya, tidak. Allah penciptanya, maka hidup ini adalah milik Allah. Ya, berbeda dengan binatang. Kalau baca nanti Kejadian 1 terutama dikatakan terhadap semua ciptaan mulai dari terang, bulan dan bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, burung-burung, ikan-ikan, Allah berkata, Allah berfirman. Alkitab berkata Allah berfirman, jadilah maka jadilah. Tetapi di pasal 2 ayat Kejadian, Allah berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, ya, dan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, memiliki nilai yang sangat luar biasa. Itu salah satu perbedaan manusia dengan binatang. Ya, binatang tidak pernah disebutkan binatang itu disebutkan dalam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Tidak salah orang mengasihi mencintai binatang, tidak salah.
tetapi kita harus lebih meninggikan nilai jiwa. Amin. Karena untuk itulah Yesus mati. Karena itulah Yesus mati. Secara langsung dan secara pribadi Allah menciptakan manusia. Ayat 21 dan 22 kitab Kejadian pasal 2 itu, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutupi tempat itu dengan daging. Saya membaca dari ayat sebelumnya. Ya, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, apakah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua ini kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Jadi Allah menciptakan manusia secara langsung dari debu tanah. Tuhan memberi otoritas kepada manusia untuk menamai ciptaan itu di atas dunia ini. Ya, tadi yang saya baca tadi. Luar biasa. Bapak Adam itu orang sangat cerdas, luar biasa cerdas. Kalau Adam tidak diberi otoritas untuk menamai semua binatang ini, kita tidak tahu namanya sampai sekarang. Ya. Bahkan kalau kita melihat jenis ikan di laut saja masih banyak belum kita ketahui nama-namanya. Binatang di darat, binatang di udara, ya burung-burung di udara, dan semua ciptaan Allah ini yang menamai adalah Adam, manusia. Itu salah satu bukti perbedaannya antara manusia dengan binatang. Dan di dalam Mazmur pasal 103, pemazmur berkata di sana, setelah ia menyadari betapa luar biasanya dia diciptakan, Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Mazmur 103 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya di situ, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Adakah binatang lain mengatakan demikian? Tidak. Hanya manusia yang mengatakan itu bedanya. Kemudian di Ayub pasal 33 ayat 4 dinyatakan di sana bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Ya, makhluk yang rohani yang masih menyadari keberadaan Allahnya sendiri. Manusia juga memancarkan sebagian dari sifat dan karakter Allah. Manusia mempunyai kuasa atas bumi. Makanya dunia ini dia perbuat manusia sesuka hati. Ya, kita belakangan beberapa tahun terakhir, sekitar 10 tahun terakhir kita disodorkan dengan berbagai macam tentang pencegahan perusakan bumi. Ya, yang disebut dengan climate change. Itu. Hanya manusia yang dapat memuji Allah. Memuji Allah dengan bibirnya, seperti yang kita Paulus nyanyikan tadi. Ya, Paulus nyanyikan tadi. Beri hatimu kepada Tuhan. Hanya manusia yang sadar akan dosanya. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makhluk lain tidak menyadari ini. Ciptaan lain tidak menyadari hal ini. Ya, Tuhan Yesus rela mati dari manusia. Ya, kita melihat Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat 17, sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini bukti dari tingginya nilai manusia. Yesus mati untuk manusia. Yesus datang, Lukas pasal 19 ayat 10, sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, saya membacanya bagi saudara. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Lihat tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Ya, kata Rasul Paulus. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia, Yesus Kristus, Ia menjadi sama dengan mereka. Persis sama dengan Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8.
Ia menjadi sama dengan mereka yang menjadi manusia, ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Apa itu? Dalam kelemahan-kelemahan kita, kecuali satu hal, tidak berdosa, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tadi pasal 3 kejadian tadi. Itu yang merusak nilai moral manusia tadi. Itu saudara dikasih Tuhan. Hidup manusia mempunyai permulaan yang spesifik. Permulaan spesifik, mulai dari pembuahan. Maka, ya, setiap bayi dalam kandungan, Alkitab tidak menyebutnya janin, tetapi anak atau bayi. Lihat Alkitab, ya, di kitab Keluaran sudah dituliskan mulai dari pasal 21. Di Injil Lukas pasal 1 juga mengatakan hal demikian, ayat 36 dan juga ayat 41. Ketika Ibu Elizabeth sedang mengandung 6 bulan dan dia berkunjung ke rumah Maria, ya, begitu Maria berkunjung ke rumah itu, maka melompatlah Yohanes dalam kandungan ibunya. Ya, melompat dalam itu artinya apa? Dia adalah satu jiwa di dalam kandungan ibunya. Dan hal ini diyakinkan dan diamini oleh orang-orang yang bergelumut dalam ilmu pengetahuan. Ya, dalam ilmu pengetahuan, bahkan dalam Mazmur pasal 139, Mazmur bersaksi di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Benar-benar menyadarinya. Sungguh ajaib kejadian manusia itu dalam lain. Dan kalau kita membaca kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, Allah berkata kepada Yeremia bahwa sebelum Yeremia dibentuk, sebelum Yeremia dibuahi dalam kandungan ibunya, Allah telah mengenal Yeremia. Manusia menerima hukuman karena menyakiti orang yang masih dalam kandungan. Nanti baca Keluaran pasal 21 dari 22 sampai 25. Ya, orang berkata katanya menyenggol ibu hamil dan dia keguguran, orang itu harus didenda. Nah, kalau ibu itu mengalami kecelakaan, hukumannya lama. Ya, hukumannya lama. Jadi itu harus dikasih Tuhan. Alkitab tidak membedakan antara anak dalam kandungan dan anak yang sudah lahir. Tadi sudah sampaikan tadi Lukas pasal 1:41 dan Lukas pasal 2 ayat 14. Hidup ini mempunyai tujuan khusus, yaitu memuliakan Allah. Yesaya pasal 43 ayat 7, Allah berkata tentang Yesaya dan semua manusia yang diciptakan, katanya untuk kemuliaanku. Itu dia menggunakan kata ganti pribadi, yaitu Allah menciptakan itu untuk kemuliaan. Jadi betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau masing-masing kita menyadari hari demi hari bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka hidup ini harus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu nilai kekudusan itu. Yang pertama, yang kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah akibat dari pemberontakan manusia ke dalam dosa karena tergoda dan terbawa oleh godaan dari iblis. Tapi orang bertanya, apakah manusia masih mempunyai gambar dan rupa Allah tersebut? Masih tetap membawa gambar dan rupa Allah, walaupun dia sudah berdosa. Karena gambar dan rupa Allah itu dinyatakan rusak ketika manusia jatuh dosa, seperti cermin yang pecah. Masih bisa memancarkan wajah kita, tetapi kalau kita bercermin di depan cermin yang pecah-pecah, muka kita kan jadi kelihatan apa? Jelek juga ya. Walaupun sudah dibenahi bagus-bagus gitu, dan dicuci baik-baik, tapi tetap juga kelihatannya tidak baik. Ya, rusak karena dosa. Rusak karena dosa itu gambar dan rupa Allah itu rusak karena dosa, seperti itu tadi ya. Jadi tetap manusia berdosa itu masih bisa mengenal Allahnya. Makanya kita di sini buktinya kita apa? Masih bisa diselamatkan Tuhan karena kita masih punya kesadaran bahwa iya saya orang berdosa ketika kita diinjili oleh siapa saja yang menginjili kita. Oleh karena dosa mau menjalar kepada semua orang, karena pasal 5:12 itu. Ya, menjalar, dosa menjalar kepada semua orang. Itulah sebabnya dikatakan setiap orang yang lahir dilahirkan dari dosa. Masuk pasal 51 ayat 7, dalam mengakui itu di hadapan Tuhan ketika dia bergumul dengan dosanya. Manusia terpengaruh oleh kerajaan setan di dunia ini.
Ya, makanya di Efesus pasal 2 Paulus berkata, dahulu kamu mati oleh pelanggaran dan dosa kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti ajaran dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu kita terhitung di dalamnya. Sudah dikasih Tuhan, kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak gambar dan rupa Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa itu didemonstrasikan melalui beberapa tindakan mereka. Ya, salah satunya tadi ialah Habel di Kejadian pasal 4 tadi. Itu salah satu buah dari dosa yang telah terjadi oleh Adam dan Hawa, yaitu terjadinya pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini. Kalau kami sering menyebutnya itu perang dunia pertama yang pernah terjadi, 1/4 penduduk dunia mati. Mengapa? Karena pada masa itu baru 4 penduduk dunia, Adam dan Hawa dan Habel, baru 4 orang. Ya, itu yang terjadi. Dan itulah efek dari dosa tadi. Efek dari dosa tadi, manusia membunuh. Dan sampai sekarang pun manusia lebih mencintai kegelapan. Jadi jangan heran kalau kita kadang memberitakan ini kepada seseorang, namun memilih untuk tidak membuka hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Ayat 19 Yohanes pasal 3 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dari mana kejahatan ini? Yang dari diturunkan tadi, ya, diturunkan tadi dari Adam dan Hawa. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang sifat manusia yang telah jatuh itu, yaitu kebohongan dan dusta. Seperti yang Tuhan katakan dalam firman di surat Roma pasal 1 itu, kita melihat di Roma pasal 1 ayat 25, saya membacanya bagi saudara sekali lagi. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Inilah keadaan manusia sekarang ini, memuji yang diciptakan, tapi merupakan pencipta. Ada yang memuji orang, ada yang memuji patung, ada yang memuji matahari, ada yang memuji pohon besar, ada yang memuji di sumber mata air gitu, ya. Jadi itu efek dosa. Dan itulah demonstrasi keberdosaan manusia akibat dari pelanggaran di Taman Eden. Dan dosa itu semakin berlipat ganda. Di ayat 32 Roma pasal 1, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, mereka mengetahui. Orang mengetahui, orang itu sadar kalau ada tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal yang demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi dosa itu semakin dilipat gandakan. Itulah keberdosaan manusia. Gambar dan rupa Allah rusak, kemudian demonstrasikan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka jangan heran kalau orang belum percaya sampai hari ini masih saja suka berbuat dosa. Justru yang aneh adalah kalau orang sudah percaya tapi masih suka berbuat dosa. Nah, itu yang salah. Karena seharusnya orang sudah percaya itu semakin hari semakin mencerminkan, merefleksikan nilai-nilai keputusan Allah, merefleksikan nilai-nilai Alkitab. Yang ketiga, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapinya? Nah, sekarang yang pertama kita tanggapi dengan kejelasan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri, maka supaya kita dapat menanggapinya, kita tetap dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kebenaran yang sejati. Firman Allah adalah firman kebenaran, maka dalam hidup kita setiap hari, dalam setiap keputusan kita, dalam setiap program dan rencana kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan setiap hari, cerminannya adalah firman. Termasuk berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firman, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Jadi kebenaran itu harus ditegakkan, harus dipegang teguh. Firman Allah jelas dan selalu memberi kebenaran, selalu memberi kejelasan tentang apapun di dunia ini, ya, apapun di dunia ini. Termasuk apa yang dilakukan oleh manusia-manusia di dunia. Orang percaya harus menyatakan kebenaran sebagaimana Allah katakan. 1 Petrus 3:15 dikatakan, bersiap sedia menyampaikan kebenaran itu.
Tuhan Yesus berkata kepada para pendengar di Yohanes pasal 8, kalau kau percaya kebenaran itu, kalau kau menerima kebenaran itu akan memberikan kamu apa? Kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Ilmu pengetahuan pun setuju tentang Alkitab, tentang kehidupan ini. Ya, kita bukan anti ilmu pengetahuan. Ya. Kita hanya melawan segala jenis pengajaran, segala jenis pengetahuan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang kita harus lawan. Tanggapi dengan keyakinan. Allah membenci orang yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kesucian bagi hati. Masa sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, termasuk pengguguran bagi ini di dalam sini. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Itu yang Allah benci. Ya, 6 perkara, beberapa perkara. Jadi semua kalau di dunia ini, ya kita melihat beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah sebuah yang luar biasa membaca sebuah ini yang ternyata mereka seperti produksi apa itu pabrik pembunuhan ya, pabrik pembunuhan karena yang mengunjungi tempat itu kok semua ibu-ibu gitu, ya semua wanita, ternyata di situ sudah bertahun-tahun melakukan pembunuhan di mata Tuhan, di mata Alkitab dalam pembunuhan itu. Jangan dikasih Tuhan itu kita tanggapi dengan keyakinan, kemudian tanggapi dengan belas kasihan. Nah, ini syarat. Tanggapi dengan belas kasihan. Mari kita lihat Matius pasal 9. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang memiliki belas kasihan. Matius pasal 9:35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka kelelahan dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah buruknya nilai manusia, tapi Tuhan Yesus melihatnya dengan belas kasihan. Ini kita diajar untuk memiliki cara pandang. Mungkin di Indonesia kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang sulit seperti beberapa minggu terakhir, tapi sesungguhnya itu bukan karena perlu dibahas, justru perlu dibelas kasihan orang tua. Ya, mereka tumpah ruah ke jalan untuk menyambut satu orang, tetapi sesungguhnya itu perlu dibelas kasihan. Mengapa? Karena mereka tidak mengaku. Mereka tidak mengaku Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah berbelas kasihan atas orang-orang yang demikian. Ya, belas kasihan adalah keyakinan yang diubah dalam bentuk tindakan. Ketika Tuhan Yesus berbelas kasihan, dia pergi beritakan itu. Apakah kita punya belas kasihan? Karena nilai kehidupan itu sangat tinggi di hadapan Allah. Mari kita sekarang evaluasi diri kita. Adakah tahun ini tahun kita bisa berdoa untuk orang-orang yang perlu dibelas kasihan karena jiwanya masih terhilang? Mulai dari berdoa terlebih dahulu. Adakah kita berdoa untuk buat kenalan kita supaya mereka diselamatkan? Adakah kita berani memberikan traktat kepada mereka? Adakah kita berani bersaksi tentang kepercayaan kita kepada mereka tentang Tuhan Yesus Kristus? Mari kita melakukannya, karena Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Jadi jauh-jauh Tuhan Yesus itu, orang kadang bertanya, saya juga pernah bantu di sekolah kita, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan kita satu-satu, tiba-tiba gitu, gampang saja dari. Tetapi Allah telah membuat rencana itu sejak semula dari kitab Kejadian 3:15, bahwa Yesus Kristus akan menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa.
Tetapi masih banyak sampai sekarang jiwa-jiwa belum terselamatkan. Mereka masih memiliki nilai yang tinggi karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Apakah kita peduli pada mereka? Karena mereka mempunyai nilai yang tinggi juga. Tuhan Yesus mati untuk semuanya. Ingat, tadi saya menunjukkan kitab Kejadian 3:15. Pada sana pada mulanya Allah merencanakan segala keselamatan dunia ini. Maka ketika Tuhan Yesus datang, Dia datang untuk membawa keselamatan ini. Dan ketika di kayu salib pasal 19 di Yohanes ayat 30, Dia katakan telah selesai. Telah selesai, segala apa yang perlu tentang keselamatan telah selesai. Sekarang tugas kita yang adalah jemaat Tuhan untuk menunjukkan kepedulian kita tentang betapa tinggi nilai kehidupan itu di hadapan Allah. Memang manusia berdosa betul, kita juga dalam berdosa kata Paulus. Kita dulu orang-orang yang patut dimurkai kata Rasul Paulus. Tapi sekarang kita perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Seperti Yudas ayat 22 sampai 23 dan sampai 24 mengingatkan kita bahwa kita perlu merampas orang-orang di dunia seperti merampas dari dalam api sehingga mereka dapat diselamatkan. Apakah kita siap? Apakah kita sudah mendoakan? Apakah kita peduli? Mari kita menjawabnya. Dan kalau nanti pun kita berdoa, jawab Tuhan, saya ingin dipakai Tuhan. Saya ingin mempedulikan sahabat saya ingin mempedulikan teman saya, teman sekerja saya, kawan main saya, kenalan saya, mantan teman sekolah saya, siapapun. Jika mereka belum selamat, mari kita berkata karena di hadapan Tuhan nilai setiap jiwa sangat tinggi. Amin. Kita berdoa. Saudara, terima kasih malam ini dan bersyukur atas anugerah Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah terputuskan yang dalam hati kita masing-masing bahwa kehidupan itu memiliki nilai tinggi karena Tuhan menciptakan manusia kami dalam cara dan rupa Allah. Namun itu semua rusak karena dosa kami. Namun kami bersyukur sekarang dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh kasih karunia dan oleh iman Tuhan. Iman dalam Tuhan. Kiranya dengan demikian kami yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus dapat memiliki kepedulian dan belas kasihan kepada orang-orang yang masih terhilang, jiwa-jiwa yang masih dalam dosa Tuhan. Kiranya karuniakan kami keberanian serta kerelaan yang digerakkan oleh kasih Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menunjukkan belas kasih itu dalam bentuk tindakan kami. Bahkan dalam sisa tahun ini pun dan hari-hari yang akan datang, kiranya kami berikan peluang untuk menyampaikan dan memberikan Injil kepada jiwa-jiwa masih bersalah. Terima kasih Tuhan, tuliskanlah dalam hati kami, ampun yang tidak berkenan Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.